Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel gue Ega Pratama Official. Dan kali ini, seperti yang di depan tadi, gue akan membahas sebuah permainan-permainan ataupun mainan-mainan di masa kecil gue yang dulu pernah gue mainkan dengan tema kepahlawanan, yaitu dulu gue menginspirasi seorang pahlawan, yaitu kepolisian, tentara, maupun kartun-kartun pahlawan yang bersenjata. Dan sebelum kita mulai, mari kita flashback time. Oke, di real time yang part 3 ini kita akan membahas sebuah mainan-mainan senjata yang diinspirasikan oleh dulu gue menginspirasi seorang polisi, tentara nasional Indonesia, maupun kartun-kartun yang bersifat kepahlawanan, guys. Jadi gue dulu sama teman-teman gue membuat sebuah mainan bersenjata yang ada pelurunya maupun tidak berpeluru. Peluru ini bukan peluru asli aja, tapi peluru kita buat sendiri mainan. Oke. Dan senjata yang pertama adalah, ya, ini tembakan gerbong pisang. Gerbong pisang bukan gerbong yang utuh yang batang intinya, guys, bukan. Ini adalah batang dari pohon daun pisangnya. Jadi kita ambil tengahnya aja. Tadi kita hanya membutuhkan dua bahan untuk membuat senjata seperti ini, yaitu batang pohon tengah daun pisang itu, terus yang kedua adalah sapu lidi. Dengan dua bahan itu kita bisa membuat imajinasi senjata apa yang kita mau, senjata apa yang kita ingin bikin, senjata apa yang bisa membuat kita puas dengan cara membuatnya, terus kita mainkannya. Dan banyak dulu permainan-permainan senjata seperti ini. Dulu pernah gue berlomba-lomba untuk berkreasi membuat senjata dari dua bahan ini, yaitu sapu lidi dan gerbong daun pisang, batang pisang yang tanya itu. Kita berlomba-lomba untuk membuat senjata yang paling bagus gitu. Jadi kalau senjata paling bagus itu nanti kita bagi kelompok jadi dua kelompok untuk memainkannya. Jadi seperti perang-perang lah gitu. Ya, namanya anak kecil, inspirasi itu perlu, ya, guys. Jadi kita perlu menginspirasi, menuangkan khayalan kita menjadi kenyataan meskipun tidak menggunakan uang. Kita cukup barang-barang seadanya yang kita bisa cari dan kita buat. Itulah senjata gerbong pisang. Banyak cerita yang gue ambil dari kehidupan gue waktu kecil, dan alhasil banyak terinspirasi dari pahlawan-pahlawan yang gue suka sampai saat ini. Jadi gue dan teman-teman membuat senjata gerbong pisang ini. Ini tanpa peluru. Ada lagi, guys, senjata yang ini berisi peluru. Peluru ini kita buat dari kertas basah yang kita gumpal-gumpal. Jadi ini kita masuk yang kedua, pas 2. Senjata pas 2 kali ini kita akan menggunakan senjata yang namanya ini apa ya? Shotgun bambu kayaknya. Gue namakan senjata yang ini adalah shotgun bambu. Shotgun bambu kecil ini kita bisa membuatnya dari kalau di daerah saya tuh bambu kecil yang ruasnya kecil, kering. Itu bukan, enggak terlalu kering juga sih sebenarnya. Ada yang kita buat dari dua bambu kecil, yaitu yang pertama yang kering, kita cari bambu yang kering untuk batang tengahnya itu. Terus yang kedua kita cari bambu yang ruasnya kecil, jadi lubangnya itu kecil agar menjadi tempat isi pelurunya, guys. Jadi mainan ini hanya ada satu bahan, yaitu bambu saja. Tapi bambu itu terdiri dari dua jenis, kering dan agak sedikit muda gitu loh. Dan yang ini, permainan ini sebenarnya permainan yang sangat gue suka, gue kenang-kenang sampai detik ini juga, guys. Jadi kalau masih ada di kampung-kampung gue yang membuat seperti ini, mungkin gue akan bikin, guys. Bukan karena gue masih anak-anak, enggak, guys. Jadi kalau kita seperti kita adalah menginspirasi anak-anak, menginspirasi adik-adik kita, bahwa kita dapat menuangkan semua ide-ide yang kita punya ke dalam bentuk ini kreativitasan kita menuangkan itu ke dalam bentuk itu. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya gitu, guys. Yang penting adalah satu, niat dan keinginan kita, dan kita bisa buat, kita bisa cari, dan kita bisa pelajari dari itu semua, guys. Jadi
kebahagiaan itu tidak hanya dasar dari uang, tapi kenyatan kita membuat imajinasi seperti apa yang kita inginkan jadi itu. Dan senjata ini kita, ya seperti gue bilang tadi, kita berpeluru adalah kertas yang kita gumbal-gumbal, kasih air, kita bentuk kecil, baru kita masukkan ke dalam bambu itu. Tapi masukannya bukan dari depan guys, dari belakang. Dari masuknya tongkat yang kita buat nembak itu kita kasih masuk dari belakang satu, terus sampai tengah, kira-kira sampai tengah saja, bukan langsung dari depan ya, sampai tengah, baru kita masukkan yang kedua untuk pegasnya. Jadi di dalam itu ada angin yang bisa berbenturan sehingga kertas yang pertama tadi keluar dengan sangat kencang. Semakin kencang semakin bagus guys. Tapi bambu ini tidak bertahan lama guys, mungkin sampai 1 minggu ya guys. 1 minggu baru kecepatannya ataupun bunyinya itu berkurang guys, karena mungkin sudah di dalamnya itu sudah basah, sudah berair, jadi bambu itu sudah tidak bunyi keras lagi guys. Oke. Yang terpenting kita happy saja, yang penting kita happy, kita bisa main sama teman-teman kita. Waktu kecil gue, ya namanya imajinasi anak-anak, jadi apapun gue buat, pernah gue buat robot-robotan transformer dari kardus, pernah gue buat inspirasi dari inspirasi ke teman-teman gue, mobil-mobilan dari puntung rokok, wadah rokok, bekas rokok itu kan pernah gue buat itu. Jadi satu kampung dulu, kalian mau percaya nggak percaya, gue adalah orang yang bisa membuat teman-teman gue mengakui gue kalau gue itu orang kreatif gitu. Dulu di kampung gue sering bilang Ega ini orangnya kreatif. Jadi gue ingin berbagi kreativitasan itu, berbagi kebahagiaan itu ke teman-teman gue. Oke, bukannya gue sombong enggak. Yang gue ingin ajarkan adalah tidak perlu uang untuk kebahagiaan, tapi kita perlu niat dan teman-teman untuk merasakan kebahagiaan itu. Oke. Dan senjata yang ketiga, ini senjata yang ketiga paling menakutkan. Senjata ini sangat berbahaya, bukan pistol, bukan api, ataupun bukan senjata yang berbahaya, enggak. Tapi mainan ini sama juga berbahaya kalau kita salah gunakan, yaitu ketapel. Dan senjata ketapel ini benar, senjata ini paling berbahaya untuk ukuran anak-anak guys, karena senjata ini bisa kita menggunakan pelurunya itu batu, tuh paling berbahaya. Kalau kita salah gunakan senjata ini juga paling berbahaya, bisa mengenai teman-teman ataupun orang lain guys. Jadi dulu gue terinspirasi dari cerita senjata ini adalah gue memotong tapi pohon jambu. Dulu gue sering buatnya pakai pohon jambu guys, karena pohon jambu menurut gue mudah dipotong, jadi mudah lah kalau kita bisa manipulasi seperti ini, kita tinggal potong saja guys. Kalau tinggal potong, kita mencari untuk yang pas lah. Jadi susah juga kalau kita mencari pohon jambu yang ruasnya V lurus huruf I seperti ini, susah juga guys. Jadi butuh kesabaran ekstra untuk membuat seperti ini guys. Untuk mainan ini kita hanya membutuhkan yaitu bahan-bahan bekas, yaitu sendal jepit, apa namanya, ban bekas, ban dalam bekas, itu untuk pegangannya, itu pegangan untuk pelurunya itu. Yang kedua kita karet itu bisa pakai ban bekas ataupun karet pentil ban sepeda, kita bisa beli guys. Tapi kalau kita nggak bisa beli, ya udah kita pakai karet bekas, kita gunting panjang. Jadi untuk sistem pegas karetnya itu, dan kita cari kayu yang bentuk huruf V, bisa kayu bambu, jambu, ataupun bisa sejenis apapun itulah yang kita bisa buat. Tapi yang dulu gue paling banyak jambu guys, karena jambu itu susah gampang dicarinya. Kalau lagi susah ya kita harus cari ke kebun tetangga ataupun kebun orang lain, meskipun kita dampaknya kena marah ataupun kena gigit semut, jatuh. Banyak sekali kejadian yang gue alami di saat gue mencari pohon
pohon jambu itu guys. Jadi banyak sekali kejadiannya. Wah. Jadi inti dari video ini adalah kita bisa menuangkan ide-ide kita ke barang yang mungkin bisa daur ulang ataupun masih bisa kita mainkan. Jadi kita tidak perlu membelinya, karena menurut gue kebahagiaan itu tidak perlu dibeli guys, itu membeli. Tapi kebahagiaan itu juga kita bisa membuatnya sesuka hati kita, dan kita bisa memainkannya dengan teman-teman kita ataupun dengan saudara-saudara kita, adik-adik kita, agar intinya kegembiraan lah, tanda tawa dan cara bermainannya aja yang bisa membuat kita bahagia. Oke guys, cukup sekian dulu video kali ini, dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan gue minta maaf karena mungkin ada kekurangan ataupun kesalahan dari kosakata yang saya pakai, ataupun ketidaksopanan dalam berkata-kata, ataupun di saat saya membenarkan rambut ini yang ruwet. Oke, saya minta maaf, dan terima kasih juga bagi kalian yang belum subscribe, karena buat subscribe kalian juga dan dukung channel saya untuk bisa berkembang terus dan bisa membuat konten-konten yang mungkin agak berbeda dari konten-konten YouTuber lainnya. Oke, terima kasih, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreasi.